Penyerang keturunan bermunculan, opsi tandem baru Rafa Struijk ditemukan. Masalah pemain lokal dan keturunan teratasi. Ex penyerang muda timnas yang layu sebelum berkembang. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Penyerang keturunan bermunculan, opsi tandem baru Rafa Struijk ditemukan. PSSI sedang gencar-gencarnya melakukan naturalisasi terhadap pemain keturunan di Eropa untuk memperkuat timnas Indonesia. Bahkan dalam waktu dekat ada beberapa pemain keturunan yang diproyeksikan segera memperkuat timnas Indonesia, terutama di sektor lini depan. Hal tersebut telah dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Bagayung bersambut, dalam waktu dekat pelatih timnas Indonesia Sintayong bakal bertolak ke Belanda untuk memantau pemain keturunan di sana. Maka dari itu, berbagai spekulasi muncul terkait nama-nama striker Eropa yang masuk ke daftar bidikan Sintayong untuk bermain bagi skuad Garuda. Sebelumnya ada nama Ole Romani, Ilyas Alhaf, hingga Miljan Manhoef yang saat ini dikabarkan menjadi opsi paling menarik. Namun muncul nama baru dan pemain ini dikenal memiliki reputasi hingga performa yang cukup baik selama berkarir di Belanda walaupun masih berusia muda. Pemain tersebut adalah Eliano Reinders yang kini menjadi pemain utama di Eredivisie bersama klub PSV Zwolle dan berposisi sebagai winger. Eliano Reinders merupakan adik dari bintang AC Milan yakni Tijani Reinders yang sebelumnya pernah ditawari PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Timnas Indonesia sendiri berpeluang diperkuat Eliano Reinders mengingat sang pemain belum sekalipun tampil untuk Belanda senior. Eliano Reinders bisa dibilang pemain grade A karena merupakan pemain inti di timnya PSV Zwolle yang berlaga di Eredivisie. Saat ini dia tak tergantikan di posisi winger dan selalu dimainkan dalam 21 laga bagi PSV Zwolle pada musim ini dengan torehan 2 gol serta 1 assist. Kelebihan dari Eliano Reinders bahkan mendapat pengakuan dari sang kakak yakni Tijani Reinders yang menjulukinya sebagai pemain kreatif. Jika Eliano Reinders menjadi bagian dari timnas Indonesia, maka dia bisa bertandem dengan Rafa Struijk di lini serang pasukan Garuda. Ex penyerang muda timnas yang layu sebelum berkembang. Pertama, Syamsir Alam. Syamsir Alam sempat digadang-gadang menjadi striker masa depan timnas Indonesia. Sewaktu muda, perkembangan karir Syamsir amat menjanjikan. Dengan mudahnya, dia dapat mendapatkan tawaran untuk bermain di Eropa bersama CS Vise, klub divisi 2 Liga Belgia. Pada tahun 2013, Syamsir Alam sempat melintasi benua dengan bermain di Amerika Serikat bersama DC United. Usai gagal bermain sebagai pemain abroad, Syamsir Alam justru lebih memilih kegiatan di dunia layar kaca hingga akhirnya dia sempat memutuskan untuk pensiun dini di usia 26 tahun, melepas atribut lapangan hijau yang sudah membesarkan namanya. Kedua, Yongki Ariwibowo. Yongki Ariwibowo adalah bintang muda yang namanya melejit ketika bermain untuk Persik Kediri. Pelatih timnas Indonesia kala itu Alfred Riedel langsung memasukkan nama Yongki Ariwibowo ke dalam skuad timnas di ajang Piala AFF 2010. Selanjutnya, Yongki menjadi nama yang cukup sering dipanggil untuk membela timnas Indonesia. Namun, sama seperti wonderkid gagal lainnya, ada masa ketika nama Yongki mulai hilang dari peredaran. Dia tidak lagi dipanggil timnas dan prestasi di level klub juga tidak terdengar lagi. Ketiga, Mukhlis Hadi Ning Syaifullah. Mukhlis Hadi Ning Syaifullah adalah striker andalan timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2013. Pemain kelahiran Mojokerto itu merupakan andalan Indra Syafri untuk mencari gol di lini serang. Namun setelah keberhasilan bersama timnas Indonesia U19, sinar terang Mukhlis seakan terus meredup. Sejumlah klub pernah dibelanya seperti Semen Padang,
PSM Makassar, Bayangkara FC, dan Persib Bandung. Namun, Muklis kesulitan untuk bersaing dan tak mendapatkan kesempatan untuk tampil. Berawal dari hal sepele, masalah pemain lokal dan keturunan teratasi. Polemik sirkel pemain lokal dan pemain keturunan di skuad Garuda saat ini turut mengundang asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto buka suara. Sebagaimana diketahui, kontroversi seputar kelompok pemain lokal dan proses naturalisasi muncul sebelum Timnas Indonesia berpartisipasi dalam Piala Asia 2023 ketika sedang menjalani pemusatan latihan di Turki. Salah satu pemicunya adalah postingan Instagram Witan Sulaiman yang berfoto bersama rekan-rekan sesama pemain lokal yang kemudian memicu spekulasi mengenai perpecahan di dalam tim. Menanggapi hal tersebut, Nova Arianto mengakui bahwa ada kelompok pemain lokal dan keturunan di dalam tim. Asisten Sintayong tersebut menjelaskan bahwa hal itu terjadi karena para pemain lokal cenderung pemalu dan kurang percaya diri dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Kendati demikian, Nova Arianto menceritakan bahwa Sintayong bersama staf pelatih Timnas Indonesia mengambil langkah-langkah untuk meredakan masalah tersebut. Dalam upaya memperbaiki hubungan di antara para pemain, Nova Arianto mengungkapkan bahwa staf pelatih memberikan arahan saat sesi makan Timnas Indonesia. Salah satunya dengan sengaja menata meja makan sehingga para pemain lokal dan yang telah dinaturalisasi ditempatkan bersama untuk mendorong terbukanya jalur komunikasi di antara mereka. Nova Arianto secara rutin menjalin komunikasi dengan para pemain senior untuk memastikan penyelesaian segera terhadap masalah tersebut. Meskipun para pemain menyatakan bahwa tidak ada masalah yang signifikan, Nova Arianto merasa adanya ketidakcocokan chemistry di antara pemain yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, staf pelatih mengambil langkah dengan menempatkan 3 pemain lokal dan 3 pemain keturunan pada satu meja makan. Dengan harapan mereka dapat saling berkomunikasi dan memahami keinginan rekan setim mereka di lapangan.